فيه كما يحب ربه الله. والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Saudaraku kaum muslimin jamaah azzakumullah. Selain ada penghalang-penghalang yang berupa penghalang zahir dari kita mengerjakan amal saleh yang kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya, seperti sakit, termasuk kematian, dan juga termasuk yang lainnya juga, maka ada penghalang-penghalang yaitu berupa penghalang yang dia bisa menyebabkan kita terhalang dari beramal saleh karena disebabkan gangguan-gangguan dari sisi agama. Artinya ada syubhat, ada kerancuan. Maka di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'in minal lailil mudlim." Bersegeralah dalam mengerjakan amal salih sebelum datangnya fitnah-fitnah, seperti potongan malam yang semakin gelap gulita. Jadi fitnah itu datang seperti awal malam mulainya terang, agak gelap, dan terus semakin gelap di akhir. Artinya kita semakin ke belakang, masa semakin ke belakang, fitnah terkait dengan agama, terkait dengan din, itu semakin berat, semakin sulit. Bahkan saking sulitnya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Ada orang di pagi hari dia masih beriman, di sore hari sudah kafir. Sebaliknya dia di sore hari masih beriman, pagi harinya sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia jual agamanya dengan aradhin minad dunya. Para ulama mengatakan makna aradhin minad dunya ini bukan hanya sekedar harta, pokoknya segala sesuatu yang menimpa dirinya dari perkara-perkara dunia mudah sekali membuat dia melepaskan agamanya. Apakah itu harta, apakah itu kedudukan, apakah itu jabatan, ataukah itu popularitas, begitu cepat datang kepada dirinya lalu kemudian membuat dirinya berubah. Termasuk para ulama juga katakan, ini di masa-masa yang seperti ini itu terjadi qalbul haqa'iq. Jadi fakta dirubah, orang memutarbalikkan fakta. Yang keimanan disebut dengan kekufuran. Kekufuran disebut dengan keimanan. Jadi terbalik-balik kondisinya. Dan ini tentu senjata yang paling utama yang kita miliki di masa seperti sekarang ini. Yang pertama ilmu, yang kedua terus berusaha, bersegera, dan komitmen dalam mengerjakan amal saleh. Ini dua senjata utamanya. Karena dengan ilmu kita bisa betul-betul membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena nanti makin ke belakang, la yatamayyaz, makin nggak bisa dibedakan. Bahkan lama-kelamaan hilang. Sirna, maka kalau orang sudah tidak lagi membicarakan tentang ilmu, tentang agama, agama akan hilang. Karena kalau tidak lagi dibicarakan, maka tidak diamalkan. Kalau sudah tidak diamalkan, maka hilang sirna. Orang tidak jadi kenal hari ini tentang hal tersebut bahwa itu bagian daripada ajaran agama. Jadi orang membicarakan tentang agama, menyampaikan tentang agama, itu bukan hanya sekedar mengajak manusia saja, tetapi juga menjaga eksistensi agama itu sendiri. Itulah makna dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, maksudnya dia menyampaikan terus apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dari agama ini. Jadi agama masih terus ada, masih terus di tengah-tengah masyarakat itu masih dikenal. Karena ketika apabila satu perbuatan misalnya yang itu haram, itu dibiarkan, tak ada lagi yang mengingatkan, tak ada lagi yang mengatakan itu haram, lama-lama dianggap boleh. Satu perbuatan yang itu keliru, yang itu salah, menyelisihi kebenaran, lalu kemudian dibiarkan, lama-lama dianggap normal.
dianggap sebagai sesuatu yang biasa aja. Anda nggak usah terlalu begitulah, biasa aja. Atau bahasanya anak zaman sekarang, jangan baperan lah. Padahal itu perkara agama, ya perkara yang sangat penting untuk dijelaskan. Kalau itu hak, ya kita katakan hak. Kalau itu batil, ya kita katakan batil. Tapi ketika dia sudah samar, tidak lagi ada yang mau mengingkari kalau itu sesuatu yang mungkar, maka hilang. Lama-kelamaan tidak dikenal. Termasuk juga amal saleh. Ketika tidak lagi disampaikan, nggak lagi dijelaskan, tidak ada lagi yang mengamalkan, lama-lama hilang. Bahkan diingkari, seolah-olah itu tidak bagian daripada agama. Misalnya kita ambil contoh sederhana saja. Azan pertama. Sebelum masuk waktu subuh, kan sunnah itu azan pertama. Mana? Hilang. Di tengah-tengah masyarakat kita hilang sudah. Coba-coba aja hari ini ada yang mulai azan pertama nggak kasih tahu kaumnya dulu. Digeruduk orang satu kampung. Belum waktu subuh udah azan, yang benar aja dong. Ya, kalau muadzinnya cerdas dia jawab, habis kalau saya azan pas waktunya pada nggak datang. Giliran azan belum waktunya malah pada datang. Datang bukan mau sholat, mau komplain. Datang cuma mau komplain. Iya, itu yang komplain datang tuh yang nggak pernah hadir azan pada waktunya pas waktu sholat nggak hadir. Tapi giliran pas waktu dia anggap keliru, dia terdepan. Oh, ini nggak benar nih azan. Belum waktunya. Hilang. Sedikit demi sedikit hilang. Ini benar kenyataan. Jadi agama itu seperti itu. Contohnya misalnya kalau orang hari ini tak peduli lagi soal masalah batasan aurat misalnya. Contohnya. Orang menganggap, udahlah Anda nggak usah terlalu keras gitu lah. Anda nggak usah terlalu ekstrim begitu. Lama-lama orang menganggap orang buka aurat biasa aja. Tidak menjadi sesuatu yang diingkari. Atau di sebagian tempat ya. Karena memang satu tempat dengan tempat yang lain berbeda. Orang akan menganggap biasa saja. Jadi sesuatu yang buruk tapi dilakukan terus-menerus, lalu tidak ada yang mengingkarinya, maka itu dianggap normal. Sehingga di masa-masa yang seperti ini, amal soleh jadi makin berat. Mengerjakan amal soleh itu jadi makin berat. Kalau orang pada kenal masih, orang pada familiar, nggak jadi berat. Kenapa? Orang tahu, orang juga mengikutinya, sama-sama mengerjakannya. Contoh sederhana saja, kenapa puasa sunnah jadi lebih berat, Pak? Daripada puasa apa? Fardu di bulan Ramadan. Kenapa? Ya dia cuma satu dua orang. Kalau Ramadan kan temannya banyak. Temannya banyak. Pas buka barengan. Pas sahur sama keluarga bareng. Karena faktor temannya banyak. Jadi teman banyak itu berpengaruh ternyata. Teman kita banyak yang taat, banyak yang ibadah, banyak yang beramal soleh. Buat kita beramal soleh jadi biasa. Ringan, enteng. Bahkan kalau kita lupa diingatkan kita. Tadi berangkat sholat ya. Tapi kalau teman kita orang yang tidak biasa beramal soleh dan seterusnya, berat itu. Kemana? Sholat. Belum, ntar aja. Masih panjang waktunya. Mau kemana? Mau kajian? Kajiannya gampang. Nanti juga bisa kajian. Masih ada waktu, bisa. Udahlah, nggak usah buru-buru. Ngapain buru-buru juga? Ternyata termasuk bagian daripada peran penting itu punya temannya. Kayak teman yang baik itu betul-betul luar biasa. Kalau dia baik, dia ingatkan kita. Tapi kalau kita, udah nanti aja sih. Mau buru-buru aja sholat. Mau buru-buru aja kajian. Udah nanti juga bisa. Besok juga masih bisa. Nanti juga masih bisa. Akhirnya kita tertunda dari berbagai macam ketaatan-ketaatan karena sebab jadi fitnah. Kalau yang terkait dengan masalah tubuh kita, fisik, bahir, kita disakit, tua, mati, dan seterusnya. Nah, itu sesuatu hal yang memang juga harus kita perhatikan. Tetapi juga termasuk yang paling juga diperhatikan adalah karena faktor agama. Kita nggak tahu dan kita tentu berharap kepada Allah Rabbul Alamin tidak berubah gitu, nggak goncang, nggak goyah. Kita nggak tahu kondisi kita lagi turun kapan, kondisi kita lagi semangat di mana, seperti apa, bagaimana. Nah, ini harus diperhatikan. Makanya mempertahankan amal salih itu bagian daripada sebab-sebab utama Allah pertahankan juga hidayah pada diri kita. Walau fa'alu ma yu'aduna bihi lakana ashadda lahum tathbita lakana khairan lahum wa ashadda lahum tathbita. Kalau seandainya kita mau mengerjakan, mau mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya,
maka itu menjadi sesuatu yang terbaik baginya dan makin memperkuat iman, mempertahankan. Jadi dalam rangka mempertahankan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, jalannya adalah dengan terus kita menjaga amal saleh kita. Terus kita juga tentu belajar, menuntut ilmu. Tidak bisa tidak, karena menuntut ilmu juga bagian pada amal saleh. Jangan tunggu sampai sudah datang masa-masa sulit, seperti pecahnya peperangan dan seterusnya. Itu kan berat buat kita beramal saleh. Termasuk juga kita hidup di masa yang ilmu sudah minim. Bahkan saking minimnya nanti, menjelang akhir zaman atau menjelang hari kiamat, ada orang muslim nggak tahu sholat. Bukan nggak mengerjakan sholat, sholat aja nggak tahu. Kamu muslim ya, sholat, apa itu sholat? Yadrusul Islam kama yadrusu waslu thawb. Islam akan sirna pudar seperti warna pakaian kita lama-lama pudar. Hatta la yadil rajul masalah. Sampai ada orang nggak tahu apa itu sholat. Wa mas saum, apa itu puasa. Wa mas zakat, zakat itu apa? Nggak tahu. Loh, kok bisa Anda Islam sedangkan Anda nggak tahu? Saya dengar orang tua saya mengucapkan syahadat, ya saya ngikutin aja. Itu berarti di zaman itu ilmu informasi tidak sampai pada diri. Dia sampai nggak tahu apa itu salah. Ilmu nggak sampai pada diri. Jadi oleh karena itulah majelis ilmu itu tetap harus dipertahankan juga, berusaha untuk istiqamah agar supaya mempertahankan agama, menjaga agama agar tetap eksis. Jadi orang masih dengar. Walaupun tadi ada yang dengarnya sayup-sayup, ada yang dengarnya serius, tapi tetap terdengar. Sehingga hujah Allah di muka bumi masih tegak. Sebab kalau orang itu tidak dapat informasi, maka dia bisa dapat uzur. Kayak contoh tadi hadis. Ada orang nggak tahu salat itu dapat uzur kalau sudah di akhir zaman, karena dia sudah nggak dapat informasi lagi tentang apa itu salat. Tetapi bagi mereka yang masih mendapatkan informasi tentang kebaikan, tapi dia yang tidak mau datang, dia yang tidak mau menyimak, dia yang tidak mau hadir, maka tidak ada uzur baginya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga diri kita, keluarga kita dari berbagai macam keburukan di dunia dan juga tentunya di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.